Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab Syarah Al-Kafrawi terhadap matan Al-Ajrumiyah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa ala, dan huruf jar selanjutnya yaitu ala. Al-wawu harfu atufin, bermula waw itu huruf ataf, waw di wa ala huruf ataf. Ala ma'tufun ala min, bermula ala itu diatafkan kepada min. Mabniyun ala sukun, dianya ala itu dibina di atas sukun, fi mahalli raf'in, pada mahal rafa, pada kedudukan rafa. Kenapa dibina? Li'annahu ismun mabniyun, karena sungguhnya ala di sini maksudnya isim, dia isim ala sabilil hikayah, pada dasarnya dia huruf jar, tapi yang dimaksud di sini yaitu nama hurufnya, karena ala baru dianggap huruf jar ketika dia digunakan sebagai huruf jar. Li'annahu, kenapa dia dibina? Li'annahu ismun mabniyun, kenapa dia pada mahal rafa? Li'annahu ismun mabniyun, karena sungguhnya ala itu isim yang dibina, la yadharu fi i'rabun, yang tidak kelihatan padanya isim oleh i'rab. Berarti waw huruf ataf, ala isim ala sabilil hikayah, pada mahal rafa ataf kepada sebelumnya kepada min. Tadi di belakang, dan huruf jar itu yaitu min, dan sekarang ala. Wa ala min ma'aniha al-isti'la, dan bermula ala itu sebahagian dari makna-maknanya ala itu isti'la. Ma'ani jamak nih. Dan bermula ala itu sebahagian dari maknanya ala itu isti'la. Jadi ala ini huruf jar yang memiliki banyak makna. Makna paling dasar terhadap ala yaitu isti'la. Arti isti'la tinggi di atas sesuatu. Contoh misalkan rakibtu alal farsi, aku naik di atas kuda. Karena di atas kuda tinggi, makanya pakai ala. Rakibtu alal farsi, aku naik, aku mengendarai di atas kuda. Wa i'rabuhu rakiba fi'lun madin, bermula i'rabnya contoh itu bermula rakiba itu fi'il madhi. Rakiba fi'il madhi. Wa ta'u fa'ilun, bermula ta itu fa'ilnya. Rakib itu fi'il dan fa'il. Rakib fi'il madhi mabni di atas sukun, ta dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada haraf fa'il. Alal farsi jarrun wa majrurun muta'alliqun bi rakibtu, bermula alal farsi itu huruf jar dan majrur. Ala huruf jar, farsi majrurnya. Muta'alliqun itu muta'allaqiyah dengan rakibtu. Aku naik kemana? Ke atas kuda. Fal farsu ismun, maka bermula farsu itu isim. Kenapa? Lidukhuli ala alaih, karena masuknya ala alaihi di atasnya fars. Berarti yang penting di sini fars isim, karena ada huruf jar, ada alif lam juga, ada khafat juga. Jadi ala itu maknanya banyak. Di antaranya yang pertama isti'la, yang kedua sebagai informasi ta'lil juga bisa. Karena contoh misalkan walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah engkau bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, karena hidayahnya Allah. Kadang juga ala itu artinya dzarfiyah di dalam. Contoh wadakhalal madinatu ala hina ghaflah. Wadakhalal madinah, masuk ianya Nabi Musa ke kota Madinah, ala hina, di dalam waktu lalai penduduknya. Jadi ala bermakna fi. Wa fi, al-wawu harfu atfin, dan fi, dan huruf jar selanjutnya yaitu fi. Al-wawu harfu atfin, bermula waw di wa fi itu huruf ataf. Fi ma'tufun ala min, bermula fi itu diatafkan di atas min. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in, dibinakan akan dianya fi di atas sukun pada maharafa. Disebut pada maharafa karena ataf pada khobar, berarti jadi khobar. Kenapa dia mahal? Li'annahu ismun mabniyun la yadharu fi i'rabun, karena bahwa sungguhnya fi di sini itu isim yang dibina, yang tidak zahir padanya isim oleh i'rab. Wa fi min ma'aniha dzarfiyatu,
Dan bermula fi itu sebahagian dari maknanya fi itu darfiyah. Jadi fi juga mengandung banyak makna. Cuma makna yang pokoknya fi itu darfiyah. Arti darfiyah itu berada dalam sesuatu. Jadi darfiyah itu di dalam sesuatu. Nah, contoh nahu. Al-ma'u fil qawdi, bermula air itu di dalam gelas. Ya, jadi gelas kan kotak berarti. Makanya pakai fi. Al-ma'u fil quzi, bermula air itu di dalam gelas. Wa i'rabuhu al-ma'u mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Bermula i'rabnya contoh itu bermula kata al-ma'u itu mubtada, marfu'un yang dirafa'kan dengan ibtida'. Mubtada marfu' dengan ibtida' dengan amil maknawi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dan bermula tanda rafa'nya al-ma' itu dhammah yang dhahir, yang dhammah pada akhirnya. Al-ma'u. Fil qawdi jarun wa majrurun, dan bermula fil quzi itu jar dan majrur. Muta'alliqun bi mahdhufin, itu dimuta'alakkan dengan yang dibuang. Takdiruhu kainon, bermula takdirnya mahdhuf itu kainon. Khabarul mubtada itu khabar mubtada. Artinya jar dan majrur bila jadi khabar, muta'alaknya enggak boleh ditulis tapi mahdhuf, dibuang. Bermula fil quzi itu jar dan majrur itu muta'alak dengan mahdhuf. Bermula takdirnya mahdhuf itu kainon, khabarul mubtada, khabar mubtada. Jadi begitulah aturannya, jar majrur dharaf bila jadi khabar, jadi hal, jadi na'at, dia muta'alaknya mahdhuf. Fal qauzu ismun lidukhuli fi alaih, maka bermula kata qauzu itu isim. Kenapa? Lidukhulu fi alaih, karena masuknya fi di atasnya qauzu. Nah, jadi ini pembahasan singkat karena memang membahas tentang tanda-tanda isim. Jadi fi itu makna pokoknya dzarfiyah, ada juga fi mengandung makna musahabah, berbarengan. Ya, ada juga nanti makna fi ta'lil. Bahkan ada juga fi bermakna isti'la, banyak nanti. Nah, mungkin di akhir kitab ini akan dibahas secara tuntas. Karena di pembahasan isim-isim mahfud nanti beliau akan mengulang pembahasan tentang huruf jar. Wa rubba, dan huruf jar selanjutnya yaitu rubba. Al wawu harfu atafin, bermula wawu itu huruf ataf. Rubba ma'tufun ala min, bermula rubba itu diatafkan di atas min, mabniyun alal fathi, dibinakan di atas fathah. Fi mahalli raf'in, pada kedudukan rafa'. Li'annahu, sama, kenapa dia pada mahal rafa'? Li'annahu ismun mabniyun, karena rubba itu isim yang dibinakan. La yadharu fi i'rabun, tidak zahir padanya rubba oleh i'rab. Wa rubba min ma'anihat taklil, dan bermula rubba itu sebahagian dari maknanya rubba itu taklil. Jadi rubba itu antara lain mengandung makna taklil. Artinya yang banyak rubba itu berarti taklil. Ya, kadang-kadang dia nanti taksir banyak, kalau taklil sedikit. Ya. Kemudian yang penting rubba itu dia mesti mengjarkan isim dhahir, enggak masuk rubba kepada isim dhamir. Rubba huruf jar, tapi dia mengjarkan isim dhahir doang. Isim dhahir juga nakirah, enggak boleh isim dhahir ma'rifah, gitu. Kadang-kadang rubba dibuang, diganti dengan waw, makanya nanti ada namanya waw rubba. Nah, contohnya mana? Nahu rubba rajulin salihun laqituhu, sedikit laki-laki yang soleh itu yang aku temui akannya. Jadi di sini kita i'rab dulu. Rubba huruf taklil, mabni di atas fathah. Rajulin mubtada dia, marfu' dengan ibtida', tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas kasrah karena sibuk tempat dengan harakat huruf jar serupa zaidah. Salihun na'at kepada rajul, karena rajul tadi mubtada, berarti salihun na'at kepada mubtada kan? Na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Laqitu fi'il fa'il maf'ul, laqitu fi'il madhi. Laki fi'il madhi tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal rafa' fa'il, hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul. Jumlah laki itu pada mahal rafa' khabar mubtada yaitu rajulin. Nah itu. Sedikit laki-laki yang soleh itu yang aku temui. Wa i'rabuhu rubba harfu taklil wa jarrin syabihin bil zaid. Bermula i'rabnya contoh itu bermula rubba itu huruf taklil. Jadi rubba huruf taklil karena maknanya sedikit. Dan huruf jar juga.
Bermula i'rabnya contoh itu bermula rubba itu huruf takyil dan huruf jar yang menyerupai dengan zaidah. Jadi rubba ini huruf jar serupa zaidah. Apa perbedaan huruf jar zaidah dengan huruf jar serupa zaidah? Kalau huruf jar zaidah enggak ada makna dan enggak perlu kepada muta'ala. Kalau huruf jar serupa zaidah dia ada makna, tapi enggak perlu kepada muta'ala. Ada makna dia. Artinya kalau dibuang kan artinya berbeda. Ini sedikit lagi-lagi. Kalau nggak ada rubah, beda lagi artinya. Nah, jadi arti huruf jar serupa zaidah ada maknanya tapi nggak ada muta'alanya. Wa rajulin mubtada'un marfu'un bil ibtida. Bermula rajulin itu mubtada yang dirafa'kan dengan ibtida. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Bermula tanda rafa'nya rajulin itu dhammah yang ditakdirkan di atas akhirnya rajulin. Kenapa ditakdirkan? Mana'a fi'il madhi. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri syabihi bizaid. Terhalang dari zahirnya dhammah oleh sibuk tempat. Sibuk tempat dengan harakat huruf jar yang serupa ianya huruf jar dengan zaidah. Dia dhammahnya enggak kelihatan karena rajulin ini majrur dengan rubba serupa zaidah. Salihun birraf'i na'tun li rajulain. Bermula salihun kita baca dengan rafa itu na'at bagi rajulin. Rubba rajulin salihun. Kita baca salihun berarti kita na'at kepada rajulin. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Bermula na'at marfu' itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bermula tanda rafa'nya salihun itu dhammah yang dhahirnya dhammah pada akhirnya salihun. Wa jumlatul laqitu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Dan bermula jumlah laqitu. Apa itu laqitu dari fi'il dan fa'il? Pada mahal rafa' itu khabarul mubtada. Itu menjadi khabar mubtada yaitu rajulin. Walha min laqituhu maf'ulun bih. Bermulaha dari laqituhu itu maf'ul bih. Mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Dibinakan di atas dhammah pada mahal nasab. Jadi mahal nasab karena memang maf'ul mansub. Farajulun ismun lidukhuli rubba alaih. Maka bermula kata rajulin kita baca, kita hikayah. Farajulun ismun, maka bermula rajulin dalam contoh itu isim karena masuk rubba di atasnya rajulin. Nah. Wal ba'u dan huruf jar selanjutnya yaitu ba. Al wawu harfu atafin, bermula waw itu huruf ataf. Al ba'u ma'tufun ala min, bermula ba itu diatafkan kepada min. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un, bermula yang diataf kepada marfu' itu marfu'. Wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu fi akhirih, bermula tanda rafa'nya al ba'u itu dhammah yang dhahirnya dhammah pada akhirnya al ba'u. Wal ba'u min ma'anihat ta'diyatu, bermula ba itu sebahagian dari maknanya ba itu ta'diyah. Jadi ada fi'il-fi'il yang muta'addi sendiri. Ada juga fi'il lazim mau dimuta'addikan. Salah satu cara memuta'addikannya yaitu menggunakan huruf jar. Huruf jar enggak? Huruf jar juga, huruf jarnya ba. Ya. Seperti zahaballahu binurihim. Artinya menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka. Zahaba lazim biar ada maf'ul pakai huruf jar. Zahaballahu binurihim. Artinya azhaballahu nurahum. Bermula ba itu sebahagian dari makna-maknanya ba itu ta'diyah. Contoh, marartu bi Zaidin, aku pergi dengan si Zaid. Jadi bi Zaidin ini pada makna maf'ul marartu. I'rabnya enggak maf'ul, tetap bi huruf jar. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya contoh itu marartu fi'lun wa fa'ilun. Bermula marartu itu fi'il dan fa'il, wa bi Zaidin jarun wa majrurun muta'alliqun bi marartu. Dan bermula bi Zaidin itu huruf jar dan majrur. Itu yang muta'ala'iyah dengan marartu. Fa Zaidun ismun lidukhulil bai alaih. Maka bermula kata Zaid itu isim karena masuk ba di atasnya Zaid. Jadi ba itu ada maknanya muta'addi, ada maknanya ilsak. Ilsak itu melekat seperti amsaktu bi Zaidin. Aku berpegang dengan si Zaid. Itu kan melekat, kita memegang. Nah, itu namanya ilsak hakiki. Di sini juga bisa maksud muta'addi di sini ilsak juga.
Jadi makna ba pada dasarnya memang ilsak, walaupun muta'addi tetap ilsak. Cuma di sini ilsak majazi. Aku lalu dengan si Zaid, artinya lalu aku, pergi aku dengan tempat pergi si Zaid itu berdekatan. Itu arti ilsak. Banyak makna ba. Nanti ada isti'anah juga. Kata betul bil kalam, aku menulis dengan bantuan pulpen. Ada juga nanti maknanya musahabah. Wal kafu, dan huruf jar selanjutnya yaitu kaf. Al wawu harfu atfin, bermula waw itu huruf ataf. Al kafu ma'tufun ala min, bermula kaf itu diatafkan di atas min. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un, bermula yang diataf kepada marfu' itu marfu'. Ini enggak dijelaskan lagi tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan ya, karena isim mabni. Wal kafu mim ma'anihat tasbih, bermula kaf itu sebahagian dari maknanya kaf itu tasbih. Jadi kaf ini mubtada, min ma'ani hat tasbihu ini jumlah ismiyah juga. Min ma'ani khabar muqaddam, tasbih mubtada muakhar. Jumlah mubtada dan khabar jadi khabar mubtada lagi. Bermula kaf itu sebahagian dari maknanya kaf itu tasbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nahu contohnya Zaidun kal badri, bermula si Zaid itu seperti bulan purnama. Ya. Wa i'rabuhu Zaidun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Bermula i'rabnya contoh itu bermula Zaidun itu mubtada yang dirafa'kan dengan ibtida. Kal badri al kafu harfu tasbihin wa jarrin. Bermula ucapan musannaf kal badri itu bermula kaf itu huruf tasbih dan jar. Huruf tasbih karena memang dia memberi faedah tasbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Dan juga huruf jar karena dia menjarkan isim sesudahnya. Wal badri majrurun bil kafi, dan bermula kata badri itu majrur dengan kaf. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu kainun khabarul mubtada'i. Bermula jar dan majrur itu muta'allaq ia dengan mahdzuf, bermula takdirnya mahdzuf itu kainun khabarul mubtada, itu khabar mubtada. Seperti di atas tadi, jar majrur bila jadi khabar muta'allaqnya mahdhuf. Takdirnya Zaidun kainun kal badri. Bermula si Zaid itu ada ia seperti badar. Fal badru ismun lidukhulil kafi alaih. Maka bermula kata badar itu isim karena masuk kaf di alaihi, di atasnya badar. Selanjutnya wal lamu, dan huruf jar selanjutnya yaitu lam. Al wawu harfu atfin, bermula waw itu huruf ataf. Al lamu ma'tufun ala min, bermula lam itu diatafkan di atas min. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un, bermula yang diataf kepada marfu' itu ya marfu' juga. Wal lamu mim ma'anihal milku, bermula lam itu sebahagian dari makna-maknanya lam itu milik. Jadi lam antara lain mengandung makna milik. Itu dia bila berada di antara dua kalimat yang sah untuk memiliki. Contoh misalkan nahu al malu li Zaidin, bermula harta itu milik si Zaid. Karena si Zaid orang bisa memiliki harta, bisa lam di sini artinya milik. Kadang-kadang ada juga lam artinya ikhtisas, khusus. Bermula harta itu khusus untuk si Zaid misalkan. Atau istihqa juga ada artinya. Wa i'rabuhu al-malu mubtada'un marfu'un bil ibtida. Bermula i'rabnya contoh itu bermula al-malu itu mubtada yang dirafa'kan dengan ibtida. Al-malu mubtada marfu' dengan ibtida. Li Zaidin jarrun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu kainun khabarul mubtada'i. Dan bermula li Zaidin itu jar dan majrur, itu muta'allaq iya dengan mahdhuf, takdiruhu bermula takdirnya mahdhuf itu kainun itu khabar mubtada. Fa Zaidin ismun lidukhulil lami alih, maka bermula Zaidin itu isim karena masuk lam di atasnya Zaidin. Dan huruf jar selanjutnya yaitu hurufil qasami. Hurufil qasami. Ini beliau membedakan, ini bukan huruf jar ini. Bukan diataf kepada amin. Dan isim itu dikenal dengan huruf khafat tadi dan dengan huruf kasam. Dipisahkan, walaupun huruf kasam ini huruf jar juga. Tapi beliau memisahkannya.
Ya. Dan dikenalkan akan ya-nya isim selanjutnya wa hurufil kasami dengan huruf kasam. Dengan masuk huruf kasam. Wahia al-wawu wal ba'u wat ta, dan bermula dianya huruf kasam itu waw dan ba dan ta. Wa hurufi bil jari atafan ala hurufil khafdi, dan bermula huruf dengan jar itu ataf kepada huruf khafat. Artinya dikenalkan dianya isim dengan huruf khafat dan dengan huruf kasam. Wal ma'tufu 'alal majruri majrurun, bermula yang diataf kepada majrur itu majrur. Nah, wa bir raf'i ma'tufun 'ala min. Nah, wa bir raf'i kita ataf kepada bil jarri, dan dianya huruf dengan rafa itu ataf kepada min. Boleh juga kita baca wa hurufu, boleh. Wa huruful kasami, dan dianya huruf jar itu huruf kasam. Berarti kalau kita baca hurufu ataf kepada min. Ya, itu maksudnya. Wa bir raf'i ma'tufun 'ala min, dan dianya huruf dengan kita baca rafa itu diatafkan kepada min. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un, bermula yang diataf kepada marfu itu marfu. Wa hurufi mudhaf, dan bermula huruf itu mudhaf. Wal kasami mudhafun ilaih, dan bermula kasami itu mudhaf ilaih. Wa huwa majrurun, dan dianya kasami itu majrur karena mudhaf ilaih ya majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Apa maksudnya? Nah, ini beliau menjelaskan. Yakni annal isma yatamayyadu aydan bidukhuli hurufil qasami alaih. Menghendaki ianya musannaf bahwa sungguh isim itu berbeda ianya isim pula dengan masuk huruf kasam di atasnya isim. Artinya tanda isim selanjutnya dimasuki oleh huruf kasam. Contohnya nahu uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah. Jadi billahi ini Allahi isim karena ada huruf sumpah. Fallahu ismun, maka bermula Allah itu isim lidukhuli harfil kasami alaih, karena masuk huruf kasam di atasnya. Di atasnya Allah. Wa huwa, dan dianya huruf kasam itu ba. Ya. Pembahasan singkat. Jadi kalau ba itu apa namanya? Kalau ba huruf kasam itu dia bisa mengjarkan isim dhahir. Ini contohnya isim dhahir, uqsimu billah. Bisa juga dia mengdar isim dhamir juga boleh. Contoh misalkan Allahu uqsimu bihi. Allah, aku bersumpah bihi, dengannya Allah, boleh. Kalau waw nanti bedanya, waw khusus masuk kepada isim dhahir, enggak boleh masuk kepada isim dhamir. Khusus wallahi, wal asri, wa syamsi. Wa huruful kasami min hurufil jar, dan bermula huruf kasam itu sebahagian dari huruf jar. Jadi huruf jar itu banyak, antara lain ya huruf kasam. Wa huruful kasami min hurufil jarri, dan bermula huruf kasam itu bahagian dari huruf-huruf jar. Terus kenapa beliau memisahkan? Wa inna ma afradaha liyu'allima annal qasama ay liyamina bima'nal halafi la yata'atta illa biha. Wa hiya salasatun dzakaraha fi qawlihi. Hanya saja afradaha memisahkan dianya musannif akannya huruf kasam liyu'allama, supaya diketahui annal qasama, bahwa sungguh kasam. Apa arti kasam? Ail yamin, sumpah, bima'nal halaf, dengan makna halaf. Jadi yamin itu ada tangan kanan, makanya beliau mengartikan halaf, artinya sumpah. Hanya saja mengkhususkan ianya beliau afrada akannya huruf kasam liyu'lama, supaya diketahui orang bahwa sungguh kasam. Apa kasam di sini? Yaitu yamin. Apa makna yamin? Yaitu sumpah. Itu la yata'atta, itu tidak datang ianya kasam illa, kecuali dengannya huruf. Artinya beliau memisahkan huruf kasam di sini untuk memberitahukan bahwa kasam itu cuma boleh menggunakan 3 huruf ini. Bahwa huruf kasam memang ada 3 doang dalam bahasa Arab. Wahya salah satu zakaraha fi qawli, dan dianya huruf kasam itu 3, telah menyebut dianya musannif akannya 3 fi qawlihi, pada ucapannya musannif. Mana ucapannya musannif? Wahyal waw, dianya huruf kasam itu waw, ba dan ta. Ilah.
Wa i'rabuhu al-wawu lil isti'naf, bermula i'rabnya contoh itu bukan i'rabnya contoh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya mana? Oh, ini. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wahiyya. Dan bermula i'rabnya ucapan musannaf wahiyal wawu itu al-wawu lil isti'naf, bermula waw itu waw isti'naf karena enggak ada kaitan i'rab dengan jumlah sebelumnya, makanya disebut waw isti'naf. Alinea baru. Hiya dhamirun munfasilun, bermula hiya itu dhamir munfasil. Mubtada'un, mubtada mabniun alal fathi, dibinakan di atas fathah, hiya harakatnya fathah maka dibina di atas fathah. Fi mahalli raf'in, pada mahal rafa'. Jadi mubtada. Kenapa mahal? Li'annahu ismun mabniun, karena bahwa sungguhnya hiya itu isim yang dibinakan, la yadhaharu fi i'rabun, tidak zahir padanya isim oleh i'rab. Al-wawu wa ma utifa 'alaiha khabarul mubtada' marfu'un. Bermula waw dan ma yang diatafkan akan dianya ma di atasnya waw itu khabar mubtada' marfu'un yang dirafa'kan. Maksudnya begini, wahiyal wawu wal ba'u wat ta'u, kan ada 3 nih. Al-wawu wat ta'u wal ba'u. Jadi bermula waw dan kalimat-kalimat yang diatafkan kepadanya waw itu menjadi khabar mubtada, khabar hiya marfu'un, dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi dhammatud dhahiratu fi akhiri. Bermula tanda rafa'nya itu dhammah yang zahir, yang dhammah pada akhirnya al-wawu. Wa innama bada'a bil wawi wa in kanatil aslu al-ba'u. Wa in kanatil aslul ba'a likasrati isti'maliha. Nah ini. Wa innama bada'a bil waw, hanya saja memulai hanya musannaf dengan waw. Huruf kasam ada 3. Waw bata. Jadi kenapa beliau memulai dengan waw dulu, enggak ba dulu? Sebenarnya huruf kasam yang paling asal sekali yaitu ba, bukan waw. Huruf sumpah yang paling pertama yaitu ba. Cuma beliau lebih memulai dengan waw. Kenapa? Wa innama bada'a bil wawi. Hanya saja memulai hanya musannaf dengan waw. Wa in kanatil aslu, sekalipun adalah asal itu ba. Kenapa? Likasratis isti'maliha, karena banyak penggunaannya waw. Ini enggak pakai ta mestinya ya, karena aslu. Hanya saja memulai hanya musannaf dengan waw sekalipun adalah asal itu ba, karena banyak penggunaannya waw. Memang asli huruf kasam itu ba. Tapi kenapa dengan waw? Karena waw yang paling banyak digunakan dalam bersumpah. Wala tadkhulu illa ala ismi dhahiri. Dan tidak masuk ianya waw kecuali kepada isim dhahir. Isim dhahir. Dia masuk kepada isim dhahir doang. Wala yuzkaru ma'aha fi'lul kasami. Dan tidak disebut bersamanya waw akan fi'il kasam. Enggak boleh disebut fi'il kasam uqsimu, enggak boleh. Cukup dengan nahu wallahi, demi Allah. Enggak boleh wa uqsimu wallahi. Jadi wallahi demi Allah udah. Wa i'rabuhu al-wawu harfu kasamin wa jarin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula waw itu huruf kasam dan jar. Huruf kasam karena bermakna sumpah. Huruf jar karena tugasnya mengjarkan. Allahi muqsambih. Bermula kata Allahi itu muqsambih, yang disumpahkan dengannya. Nah, jadi waw huruf sumpah, Allahi muqsambih namanya, digunakan untuk bersumpah. Majrurun. Nah, dianya Allah itu majrur. Wa alamatu jarhil kasratud dhahiratu, bermula tanda jarnya Allah itu kasrah yang zahir ianya kasrah. Fallahu ismun, maka bermula Allah itu isim lidukhulil wawi alaih, karena masuk waw kasam alaihi, di atasnya Allah. Wal ba'u, dan huruf kasam selanjutnya yaitu ba. Al wawu harfu ataf, bermula waw itu huruf ataf. Al ba'u ma'tufun alal wawi, bermula ba itu diatafkan kepada waw. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un, bermula yang diataf kepada marfu' itu marfu'. Nahu contohnya uqsimu billah. Jadi kalau ba ini boleh disebut fi'il kasam. Uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah. Wa i'rabuhu uqsimu fi'lun mudhari'un marfu'un. Bermula i'rabnya contoh itu bermula uqsimu itu fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa? Karena enggak ada amil nasib amil jazim, tanda rafa'nya dhammah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Bermula fa'il itu dhamir yang mustatir dalamnya uqsimu,
Nisbah wajib bermula takdirnya dhamir itu ana. Jadi fa'il uksimu dhamir mustatir takdirnya ana. Uksimu ana uksimu, aku bersumpah. Billahi al-ba'u harfu kasamin wajarnin. Bermula ba itu huruf kasam dan jar. Allahi muksamun bih. Bermula Allahi itu muksam bih majrurun dijarkan. Wa alamatu jarhil kasratud dhahiratu. Bermula tanda jarnya Allah itu kasrah yang zahir ianya kasrah pada akhirnya lafaz Allah. Wa tadkhulu 'ala dhamir dan masuk ianya waw di atas dhamir. Nahu contoh Allahu uqsimu bih. Bermula Allah itu aku bersumpah dengannya Allah. Deminya Allah. Wa yuzkaru ma'aha fi'lul kasami kama taqaddam dan disebutkan bersamanya waw akan fi'il kasam sebagaimana yang terdahulu ianya. Itulah beda antara waw dan ba. Kalau waw tidak disebutkan fi'il kasam masuk khusus kepada isim dhahir, kalau ba masuk kepada isim dhahir, masuk juga kepada isim dhamir dan disebutkan fi'il kasam bersamanya. Huruf kasam yang terakhir watta'u dan ta. Al-wawu harfu atofin bermula waw itu huruf ataf. At-ta'u ma'tufun alal wawi bermula ta itu diatafkan kepada waw. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un bermula yang diataf kepada marfu' itu marfu'. Nahu tallahi demi Allah. Wa i'rabuhu at-ta'u harfu kasamin bermula i'rabnya contoh itu bermula ta itu huruf kasam dan jar. Ta huruf kasam dan jar. Allahi muksamun bih majrurun bermula Allahi itu muksam bih majrur. Wa alamatu jarhil kasratud dhahirah bermula tanda jarnya Allahi itu kasrah yang zahirnya kasrah. Allahu ismun maka bermula kalimat Allah itu isim lidukhuli ta'il kasami alaih karena masuk ta kasam alaihi di atasnya Allah. Wala tadkhulu ta'u illa ala lafdzil jalalati faqat dan tidak masuklah oleh ta kecuali di atas lafaz jalalah saja. Jadi kalau ta itu lebih khusus lagi, khusus masuk kepada lafaz Allah, tallahi, enggak boleh yang lain. Fala yuqalu tarrahman, maka tidak boleh dikatakan tarrahman, enggak boleh demi ar-rahman. Wa nahwihi dan seumpamanya ar-rahman. Illa syuzuzan kecuali jarang-jarang. Ada penggunaannya jarang-jarang dalam syair. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini selesai tentang tanda-tanda isim. Lanjutannya nanti tanda-tanda fi'il. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.